Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya dari peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial batch 1 Kabupaten Solok 2, kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya Hefni Melda. Izinkan memperkenalkan rekan sekelompok Ibu Rosnema Wira, KSPD Ibu Desti Nora Nazar, SPDI Ibu Aprilia Andriani, SPD Ibu Marliana, SPDI Bapak Ade Firman Syaputra, SPD SD, dan Bapak Devitra Juni Ardian. SPD akan menyampaikan tugas lembar kerja modul 3, refleksi, etika, dan keterbatasan KA. Mari simak penjelasan kami berikut, refleksi, etika, dan keterbatasan KA. AI sangat bergantung pada data. AI belajar dari data. Kalau datanya cacat, bias, atau tidak lengkap, hasilnya pun akan sama. Ini yang sering disebut prinsip garbage in, garbage out. Contoh, jika AI dilatih dengan data rekrutmen yang secara historis lebih sering mempekerjakan laki-laki, AI tersebut bisa belajar bias ini dan merekomendasikan kandidat laki-laki lebih banyak meskipun ada kandidat perempuan yang sama-sama kompeten. 2. Tidak punya pemahaman sejati dan akal sehat. AI mengenali pola matematis, bukan arti sebenarnya. AI tidak memiliki akal sehat, common sense, atau pemahaman intuitif tentang dunia seperti manusia. Contoh, AI bisa tahu bahwa ada objek bernama kursi dan sepeda. Tapi AI tidak akan mengerti bahwa Anda tidak bisa duduk di atas sepeda seperti Anda duduk di kursi. AI hanya tahu hubungan antara kata-kata, bukan konsep di baliknya. Keterbatasan kecerdasan buatan AI dapat secara signifikan memengaruhi cara kita menggunakan AI di sekolah, mengubahnya dari alat ajaib menjadi alat bantu yang perlu diawasi. Berikut adalah bagaimana keterbatasan tersebut memengaruhi penggunaannya. Keterbatasan data dan bias. AI generatif dilatih dengan data dari internet yang penuh dengan bias dan informasi yang tidak akurat. Di sekolah, ini berarti kita harus sangat berhati-hati saat menggunakan AI untuk riset. AI mungkin menghasilkan teks yang terlihat meyakinkan, tetapi mengandung stereotip atau fakta yang salah. Oleh karena itu, guru perlu mengajarkan siswa untuk selalu memverifikasi informasi yang dihasilkan AI dari sumber-sumber terpercaya. Contoh, seorang siswa menggunakan AI untuk riset tentang sejarah suatu negara dan mendapatkan teks yang bias. Guru harus mengajarkan siswa tersebut cara mengidentifikasi dan membandingkan informasi dari berbagai sumber, menekankan pentingnya berpikir kritis daripada hanya menerima apa yang dihasilkan AI. Kurangnya akal sehat dan pemahaman AI tidak benar-benar memahami apa yang dikerjakannya, dan ini menjadi risiko dalam proses pembelajaran. AI mungkin bisa merangkai kata-kata dengan sempurna, tetapi siswa yang menggunakannya tanpa pemahaman bisa melewatkan inti dari materi yang dipelajari. Ini bisa menghambat kemampuan siswa untuk berpikir secara mandiri dan memecahkan masalah. Contoh, seorang siswa menggunakan AI untuk membuat solusi matematika yang kompleks. AI bisa memberikan jawaban yang benar, tetapi siswa tersebut mungkin tidak benar-benar memahami langkah-langkah atau konsep di baliknya. Guru perlu menekankan bahwa AI hanya sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan, bukan untuk menghindari proses pemahaman. Keterbatasan kreativitas. Meskipun AI bisa menghasilkan teks dan gambar, kreativitasnya terbatas pada pola yang sudah ada dalam datanya. Ini bisa membatasi potensi kreativitas siswa jika mereka terlalu bergantung pada AI. Tugas-tugas kreatif seperti menulis cerita atau membuat desain harus tetap menuntut sentuhan pribadi dan ide orisinal dari siswa. Contoh, dalam kelas seni, siswa menggunakan AI untuk membuat desain logo. Desain yang dihasilkan AI mungkin bagus, tetapi terlihat generik atau tidak orisinal. Guru harus mendorong siswa untuk menggunakan AI sebagai titik awal, lalu memodifikasi dan menambahkan elemen pribadi untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Transparansi dan etika model AI generatif seringkali tidak transparan. Kita tidak tahu bagaimana mereka membuat keputusan atau merangkai teks. Ini menimbulkan masalah etika, terutama terkait plagiarisme dan kejujuran akademis. Sekolah harus menetapkan kebijakan yang jelas tentang penggunaan AI yang etis. Contoh, sekolah perlu membuat pedoman yang menentukan kapan dan bagaimana siswa boleh menggunakan AI. Aturan ini bisa mencakup
kewajiban untuk menyebutkan penggunaan AI, misalnya di catatan kaki atau daftar pustaka, dan melarang penggunaan AI untuk menyalin pekerjaan secara utuh. Dengan demikian, siswa belajar tentang kejujuran dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi. Dua prinsip etika penting dalam penggunaan kecerdasan artifisial, AI, generatif di sekolah adalah akuntabilitas, accountability, dan transparency. Menerapkan kedua prinsip ini membantu memastikan siswa menggunakan AI secara bertanggung jawab dan memahami peran mereka dalam proses pembelajaran. Akuntabilitas prinsip ini menegaskan bahwa siswa tetap bertanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka meskipun menggunakan AI. AI adalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis atau tanggung jawab akademis. Contoh konkret di sekolah, dalam tugas membuat esai tentang perubahan iklim, sekolah mewajibkan siswa untuk menyertakan pernyataan akuntabilitas di bagian akhir. Pernyataan ini harus menjelaskan sejauh mana AI digunakan. Misalnya, AI generatif digunakan untuk menyusun kerangka awal esai dan memberikan ide judul, tetapi seluruh konten, argumen, dan kesimpulan ditulis secara independen oleh saya. Ini memastikan siswa tidak mengklaim pekerjaan yang sepenuhnya dibuat oleh AI dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas isinya. Transparansi prinsip ini menekankan perlunya keterbukaan tentang penggunaan AI. Tujuannya adalah membangun kejujuran dan literasi digital di kalangan siswa. Contoh konkret di sekolah, saat siswa menyerahkan proyek visual yang dibuat dengan bantuan AI generatif, misalnya membuat ilustrasi untuk buku cerita, guru meminta mereka untuk menandai karya tersebut dengan jelas. Ini bisa berupa teks kecil di sudut karya yang bertuliskan gambar dibuat dengan bantuan Midjourney atau ilustrasi dibantu oleh AI. Dengan cara ini, siswa tidak menyembunyikan penggunaan AI dan guru dapat menilai kemampuan orisinalitas mereka dalam penggunaan alat, bukan hanya hasil akhirnya. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang bagaimana dan mengapa mereka menggunakan AI dalam pekerjaan mereka. Demikianlah refleksi, etika, dan keterbatasan KA dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.